Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah, ma'unah Allah, kita terus konsisten menyuarakan kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi kekonsistenan ini, saya secara pribadi kepada saudara-saudari semuanya yang menonton video ini, mohon doakan agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berdoa semoga saudara-saudari juga demikian seperti saya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, dalam setiap saya membuka TikTok, snack video, kemudian Instagram, kemudian Facebook, sering muncul seorang Habib Mukhdar kalau tidak salah namanya. Itu selalu membuat pertanyaan, dan pertanyaan itu saya punya insting sengaja terus dimunculkan agar orang-orang ini tetap percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Pertanyaan itu selalu diulang-ulang. Apa pertanyaannya? Dia bilang begini, kalau Anda percaya Habib keturunan Rasulullah, apa ruginya? Saya ulang lagi, supaya saudara-saudara yang lain juga terus mengulang-ulang jawaban yang akan saya sampaikan nanti. Yaitu jawaban dari pertanyaan Mukhdar, kalau kalian percaya Habib sebagai cucu Rasulullah, apa ruginya? Saya ulang lagi, Habib Mukhdar selalu mengulang-ulang pertanyaan. Pertanyaan Mukhdar adalah, kalau kami ngaku sebagai cucu Rasulullah, apakah Anda dirugikan? Begitu kira-kira bahasa yang mudah dipahami. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan tersebut harus kita jawab, dan umat Islam harus tahu agar tidak terkecoh dan tidak tertipu, bukan hari ini, bukan hari esok, tapi untuk selama-lamanya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Habib Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah. Tetapi mereka adalah keturunan Yahudi. Sampai sekarang, para Habib itu tidak pernah bisa membuktikan kalau mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini, pengakuan mereka itu, mereka tidak bisa membuktikan ketika kita minta bukti. Karena orang yang ngaku harus punya bukti. Mereka ngaku cucu Rasulullah, mereka begal nasab Rasulullah, disematkan pada dirinya, dan memaksa orang lain untuk mengakui kalau dirinya adalah cucu Rasulullah.
Yang pertama penjelasannya adalah Habib itu keturunan Yahudi. Harus tahu dulu. Nanti baru yang belakangan kita sebutkan kerugiannya. Yang kedua, kita wajib mengetahui bahwa orang-orang yang mengaku punya nasab nyambung sampai kepada Rasulullah, kadang-kadang mengaku sebagai Ahlul Bait, kadang-kadang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka orang-orang yang ngaku-ngaku itu jelas berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan martabat Rasulullah SAW. Karena Rasul sendiri menyatakan siapa yang ngaku-ngaku, falaysa minni, bukan dari keluargaku, maka laknatullah alaihim, laknat untuk mereka. Dan itu berarti menghinakan Ahlul Bait, juga menghinakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Yang ketiga, mendiamkan Habib tetap ngaku sebagai cucu Rasul akan dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah, dan dilaknat orang-orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang sudah tahu berdasarkan informasi yang valid, tidak boleh diam ketika melihat Habib di depan matanya ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada takzirnya. Takziran yang pertama diterapkan oleh mereka ketika para Habib itu mengetahui ada orang yang bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, didatangi oleh mereka, dihajar. Itu hukumannya. Maka sebenarnya kita juga bisa menghajar mereka, menampar mereka juga bisa, tetapi bukan itu akhlak orang-orang yang berada di Indonesia atau akhlak ketimuran. Tidak seperti mereka, tapi mereka melakukan itu. Maka banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Habib cucu Rasulullah, didatangi mereka, dipersekusi. Itu hukuman yang pertama. Yang kedua, mereka yang ngaku-ngaku itu ya, mesti dipenjara mestinya. Itu hukuman kata Imam Malik. Orang yang bukan dzurriyyah Rasulullah, bukan Ahlul Bait, ngaku-ngaku, maka dipenjara. Nah, ini pada saatnya nanti pemerintah harus segera melakukan penelitian, diselidiki, diusut. Kalau tidak benar, dipenjarakan. Ya. Yang ketiga, Habib-habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah padahal bukan, maka bisa dilakukan penyiaran, disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Kita informasikan kepada masyarakat. Yusharu, dipopulerkan bahwa ini loh para pencoleng, ini loh para penipu, ini loh para pengkhianat, ini loh para pembegal nasab itu. Jadi ketika saya menyampaikan hal-hal semacam ini, disiarkan, diinformasikan kepada masyarakat, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tahu tidak boleh diam.
Orang tahu diam, dosanya berlipat-lipat itu. Seperti para pembela itu, kiai-kiai itu. Yang keempat, sudah tahu bahwa para habib itu adalah orang-orang yang keliru. Maka kalau ada kiai tidak mengingatkan yang dekat-dekat dengan para habib, yang bergandeng renteng dengan habib kok tidak mengingatkan, malah membela, malah mengayomi, malah melindungi. Bagaimana menurut saudara? Kalau orang tahu, tidak mengingatkan, tidak menyadarkan, malah melindungi. Kalau bahasa hukumnya, orang-orang semacam itu berarti terlibat dan mesti mendapatkan hukuman yang sama dengan para habib nanti pada saatnya ketika sudah diputuskan habib seorang penipu. Ya, jadi wajib kiai-kiai itu tidak boleh diam. Kalau diam berarti mendukung, diam berarti kerjasama. Diam berarti sama-sama pengkhianat. Nah, itu. Yang berikutnya, ini yang penting. Kerugiannya, ya, kerugiannya sangat banyak sekali. Kerugiannya sangat banyak sekali. Apa kerugiannya? Rugi orang yang percaya kalau Habib sebagai keturunan Rasulullah, karena sama artinya kita berbuat, kita melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu itu akan memperoleh pahala, memperoleh balasan, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Maka menurut ulama, kita harus waspada. Kita selalu berdoa kepada ahlul bait atau alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu secara gaib. Tetapi ketika kita tahu mereka nyata-nyata bukan alur Rasul, wajib kita tolak. Ya. Dan itu kerugiannya pertama, kita tidak mendapatkan apa-apa sementara kita sudah banyak berkorban untuk para penipu Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul itu. Material sudah pasti. Dan saudara-saudara nanti bisa lihat betapa banyaknya orang-orang yang sudah dipercaya orang sebagai cucu Rasul. Lalu demi sudah mendapatkan kepercayaan itu, Habib-habib melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan sehingga para orang yang percaya itu kena tipu. Dan inilah yang kita sebut namanya mukibin atau mukibul itu. Dari sisi material tak terhingga kerugiannya. Nah, dari sisi mental, lebih parah lagi. Kita akan didoktrin, kita akan direndahkan martabat kita. Karena begitu kita percaya kalau dia Habib, maka kita harus patuh, harus tunduk, mengikuti mereka. Mental kita dijajah. Kita dibuat sebagai budak, dijadikan sebagai budak. Dan mereka sebagai majikan atau tuan yang berbuat sesuka-sukanya. Mental kita jatuh, rendah. Martabat kita hina di hadapan mereka. Lebih dari itu ada kerugian spiritual karena kalau kita sudah percaya kepada Habib sebagai turunan Rasulullah, kita diapusi, diajarkan ini nanti bisa begini, disuruh baca ini nanti bisa begini. Akhirnya kita ngikut apa yang dikatakan oleh para Habib itu. Cuma ngikut Habib, ngikuti apa kata dia,
jadilah kita orang yang bodoh, miskin, dan tertinggal, karena tidak ada Habib yang mengajarkan orang Indonesia untuk menjadi orang yang maju, untuk menjadi orang yang berwibawa, karena itu memang maunya mereka, supaya orang-orang yang ikut Habib itu tetap ada di bawahnya dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi itu utamanya. Jadi saudara sekalian, itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa terlalu banyak kerugiannya bagi orang yang percaya kalau Habib itu cucu Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.